Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump terancam tuntutan pidana. Seperti itulah sebagaimana yang dilansir oleh CNN Rabu 5 April 2003 bahwa Donald Trump, sang mantan presiden Amerika Serikat, telah tiba di kantor kejaksaan distrik Manhattan di Manhattan Bawah, di mana dia ditahan dan dalam tahanan polisi sebelum dakwaannya dibacakan. Ini tentu sangat menarik, mantan seorang presiden menjadi tahanan. Tentu ini akan berlanjut proses selanjutnya di kemudian hari. Lepas dari apa yang dituduhkan kepada Donald Trump, konon kasus yang didakwakan adalah tuduhan suap Trump ke ex bintang porno. Saya kira masalahnya tidak terlalu menarik, pemirsa sekalian, tapi yang menarik adalah tidak pandang bulunya penegak hukum di Amerika untuk mentersangkakan siapapun, apakah dia rakyat bawah maupun pejabat, bahkan mantan presiden sekalipun. Dan memang seharusnya seperti itu. Hukum itu harus tajam ke bawah sekaligus juga tajam ke atas maksud saya. Yang seperti itu, pemirsa sekalian, maka kalau ini terjadi, maka kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan terdongkrak dengan sendirinya. Jangan kemudian ada fenomena jangan lapor ke polisi, lebih baik lapor ke media sosial saja. Kalau sudah viral, kemudian aparat penegak hukum selalu cepat untuk memprosesnya. Sedangkan kalau tidak viral, seolah-olah aparat penegak hukum malas untuk memprosesnya. Mental-mental seperti ini, pemirsa sekalian, ini yang akan menghancurkan negara kita, yang akan menghancurkan Indonesia. Maka siapapun, kalau memang seseorang itu bersalah, mau presiden kah, atau penjual duren kah, mau gubernur kah, atau tukang cukur kah, mau pejabat kah, mau rakyat kah, semuanya proses. Kalau memang mereka bersalah, tindak dengan tegas, hukum dengan tegas, jangan kompromi. Tapi yang jelas, pemirsa sekalian, hukum di negara kita sepertinya masih perlu diproses dengan baik. Kita sering mendengar ketika seseorang itu punya jabatan tapi tidak diproses dengan cepat, berbeda dengan rakyat kecil. Atau orang yang punya jabatan diproses tapi hukumannya tidak berat dibandingkan kalau rakyat kecil. Dihukum di penjara pun juga masih ada diskriminasi perlakuan. Dalam beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di salah satu tayangan televisi investigasi terhadap para narapidana kalangan atas konglomerat Artalina Suryani. Pada waktu itu ternyata penjaranya seperti hotel, kamarnya seperti hotel dengan berbagai macam fasilitas. Sebenarnya dia itu seperti tidak di penjara, dia masih bisa memimpin perusahaannya. Yang seperti ini, pemirsa sekalian, akan meruntuhkan kepercayaan hukum di negara kita. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, hakim itu segala keputusannya seolah-olah seperti wakil Tuhan di dunia.
apa yang diputuskan tidak bisa diprotes. Apa yang diputuskan, maka disitulah nasib seseorang dipertaruhkan. Pemirsa sekalian, kalau seorang hakim itu adil dan track recordnya memang bagus selama ini, para penegak hukum juga adil, maka segala keputusannya pasti akan diterima oleh masyarakat. Walaupun bisa jadi keputusan seorang hakim, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bisa jadi ada peluang salahnya karena yang namanya manusia. Tapi kalau memang selama ini track recordnya baik, hakim tidak bisa disuap, kejaksaan juga tidak bisa disuap untuk memilih-milih pasal yang disangkakan, kemudian polisi juga tidak bisa disuap, maka disitulah sebenarnya pemirsa sekalian, kepercayaan masyarakat itu akan tinggi terhadap aparat penegak hukum. Tapi kalau ini justru malah sebaliknya, maka kemungkinan besar di hari-hari yang akan mendatang akan terjadi bom waktu ketika masyarakat itu akan main hakim sendiri. Masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, ini momen seorang presiden yang dikenal rasis terhadap umat Islam sekarang ditahan. Seorang presiden ini luar biasa ini. Kalau semangat ini bisa menular sampai di Indonesia, menteri kah, presiden kah, wakil presiden, kalau memang salah proses penjarakan. Kalau memang bersalah, tentu semuanya pemirsa sekalian harus dibuktikan secara akurat. Jangan hanya karena kebencian kemudian terjadi rekayasa untuk menjegal seseorang untuk tidak tampil sebagai calon presiden, kemudian dicari-cari kesalahannya. Padahal yang lain sudah jelas kesalahannya, sudah jelas alat buktinya, bukti-buktinya, tapi sampai sekarang tidak diproses. Yang seperti ini pemirsa sekalian wajar saja ketika proses mentersangkakan seseorang itu terjadi, justru yang terjadi adalah perlawanan balik dari masyarakat, perlawanan balik dari kolega-koleganya yang notabene adalah teman-teman dari penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kita berharap bahwa penegak hukum yang ada di Indonesia, baik pengacara, hakim, jaksa, dan polisi bisa bekerja secara profesional sehingga rasa keadilan itu bisa ditegakkan di tengah masyarakat. Yang dengan itu kita harapkan kehidupan sosial bermasyarakat bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.